Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu dalam Islam itu diistilahkan al-hayat, ya. Adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Ya, jadi orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak pantas akan jadi rendah atau tidak baik, dia akan terlihat gugup. Mukanya biasanya merah ya. Namun orang yang tidak punya rasa malu akan melakukannya dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit pun ya. Jadi malu itu seperti itu gambarannya. Ya. Ya, berarti kalau yang tenang itu yang mukanya nggak merah itu apa karena dia hitam kelihatan itu enggak ya Bu ya? Tapi udah nggak punya malu ya. Iya, nggak ada apa istilahnya, karena rasa itu sudah hilang. Udah hilang. Rasa malu ya, jadi rasa malu itu sudah mulai bergeser. Ya. Tapi kenapa ya Bu kok bisa sampai hilang? Bukankah semua orang itu seharusnya punya ya rasa malu itu ya? Iya. Jadi karena untuk itulah kenapa setiap tahun kita diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh gitu ya, supaya fitrah, potensi dasar yang diberikan oleh Allah, kecenderungan kepada kebenaran, kebaikan, ya, kebagusan, ini supaya tidak rusak. Jadi orang yang sudah kehilangan rasa itu berarti fitrahnya sudah bergeser, di mana Allah menciptakan manusia itu berpotensi yang cenderung kepada kebenaran, ini menjadi hilang. Maka dalam Islam itu diperintahkan puasa 1 bulan Ramadan setelah masuk tanggal 1 Syawal, itu disebut dengan Idul Fitri, berupaya untuk kembali ke fitrah. Salah satunya yaitu rasa malu itu. Oh gitu, jadi bisa dimunculkan lagi. Ya, tapi kalau soal malu juga Bu, kalau tadi hilang, yang saya tanyakan juga, kenapa kita kok harus punya rasa malu itu, kenapa Bu? Harus punya rasa malu ya, jadi rasa malu itu adalah sumber utama kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap pekerjaan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, maka al-fusyu fi syai'in illa syanatun. Kekejian itu selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek. Wa maka al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Sebaliknya, malu itu selalu membuat segala sesuatu itu menjadi bagus. Jadi maka rasa malu itu harus kita harus punya rasa itu, karena akan mengantarkan manusia kepada kembali kepada fitrah itu, cenderung untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh, banyak orang agamanya Islam, tapi nggak sholat, berarti rasa malunya ya, rasa malu sebagai orang beragama yang harus menunjukkan masing-masing agama itu dengan ada bentuk-bentuk ibadahnya. Nah ini ketika tidak melakukan itu harusnya kan malu kalau agamanya itu hanya di KTP-nya saja gitu ya. Jadi itu makanya penting sekali ya, kita harus punya rasa malu itu. Iya. Bu, kalau tadi saya sempat singgung kenapa bisa hilang, tapi apakah strata sosial atau status sosial seseorang itu juga bisa menyebabkan rasa malu itu hilang Bu? Misalnya pangkatnya semakin tinggi, jabatannya, atau status sosialnya dia sudah lebih baik, itu bisa menghilangkan rasa malu juga atau harusnya bertambah? Harusnya orang yang sudah semakin tinggi ya, ilmunya semakin tinggi, maka rasa malu kalau dia tidak menunjukkan sesuatu yang baik itu harusnya bertambah kan. Namun realitanya tidak seperti itu karena faktor satu lingkungan. Kemudian seseorang ya ingin ya, jadi seperti ginilah kalau saya menggambarkan gambarannya Tarzan ya, yang hidupnya di hutan. Kemudian ketika masuk kota itu
melihat orang yang tidak cantik pun itu kelihatannya cantik gitu ya. Jadinya gambarannya seperti itu. Jadi dari faktor latar belakang yang memang asalnya ya, kemudian punya prestasi ya, maka dia melupakan hal-hal yang sudah ada pada dirinya yang dulunya misalnya baik, kemudian menjadi kejam, menjadi ini. Itu adalah faktor karena ingin mendapatkan pengakuan. Makanya ini harus dijaga sifat-sifat mulia itu. Itu bagian daripada akhlak. Kalau di dalam Islam itu bagian daripada akhlakul karimah, terhadap diri kita itu harus memiliki rasa malu itu gitu ya. Harusnya kalau pagi kan semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Tapi kita nggak pernah menjadikan sebagai sebuah pelajaran. Masa padi aja bisa karena isinya banyak, maka semakin merunduk. Nah ini kok semakin mendangak, berarti kalau padi kan nggak sehat. Iya. Kalau tadi katanya lingkungannya, pergaulannya, padahal ada istilah juga gini Bu, kalau Anda mau wangi, bergaulah sama pedagang parfum. Nah, kalau kita mau pintar, bergaulah dengan orang-orang yang pintar. Nah, ini berarti ungkapan ini salah dong Bu, karena kan kita semakin tinggi posisinya, misalnya kita pengen kelihatan intelek, bergaulah dengan orang intelek misalnya nih, ternyata circle-nya tadi salah. Iya, namun yang inteleknya itu ya yang beriman, kuncinya di situ. Iman dan malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Berarti kalau sudah imannya sudah menipis, maka dia akan melakukan apa saja gitu. Ya, itu faktornya di situ. Jadi malu itu adalah refleksi daripada keimanan seseorang. Jadi sesuatu yang memang bahkan malu dan iman itu akan selalu hadir secara bersamaan, nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau sudah orang yang sudah nggak punya iman, ya dia akan melakukan apa saja. Jadi kalau salah satunya hilang, ya maka tentunya akan hilang rasa malu itu. Waduh, saya kadang-kadang urat malunya udah putus, berarti imannya berkurang nih Bu. Duh, kaget saya teriak. Ya Bu, kemudian kalau ngomong soal malu, saya tadi mau tanya apa kaget gara ada suara tadi. Oh iya, rasa malu ini bukannya alami ya Bu, yang kita punya tumbuh sendiri dari kecil, atau memang harus dibentuk atau gimana? Jadi ada mulai dari awal. Jadi ada istilah kalau kita belajar ini tumbuh kembang ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu di mana di lingkungan keluarga sebagai unit terkecil ya, sebelum ke masyarakat, sebelum berinteraksi dengan orang lain, maka hal ini harus dibangun ya, sifat-sifat ini dari keluarga. Ya, dari keluarga. Misalnya ya, satu hal ya, misalnya anak mulai dari SD, dari TK, dari SD membawa barangnya teman. Loh, ini punya siapa kok dibawa? Ya, ini kan bukan punyanya kok dibawa. Ini jadi kalau tadi ngomong ke korupsi, kalau hal-hal yang kecil aja dia bisa bertanggung jawab bahwa ini bukan tahu akan hak milik, ini haknya orang, ini miliknya orang, maka dia tentunya nanti kalau sudah berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, dia sudah punya basic. Jadi dia sudah punya dasar untuk tidak melakukan hal-hal ini karena bentukan dari keluarga. Namun kadang-kadang terpaan angin yang kencang itu juga bisa menghancurkan ya sesuatu yang fondasi itu telah dibangun ya. Jadi sampai maka secara praktis Rasulullah mengajarkan bagaimana mulai masuk pasar, masuk di tempat-tempat yang umum, disuruh berdoa karena setannya luar biasa. Ya, setannya luar biasa yang akan menghancurkan ya, bisa jadi ya sampai akar-akar itu bisa, kalau sudah anginnya kencang ya ditambah dengan banjir bandang ya itu akan hancur semuanya. Walaupun pohon itu kuat gitu ya. Jadi kalau kita analogkan ya seperti itu gambarannya di dalam
kehidupan. Makanya menguatkan iman itu selalu ya, terus menerus, jangan hanya di masa kecil. Ya. Ya, baik. Oke, Ibu, kita jeda sebentar ya, Bu. Ada informasi ringkas dulu yang harus disampaikan ya. Iya. Baik, kita jeda sebentar, kawan. Ke informasi ringkas, Anda yang mau bergabung juga silakan kalau mau ikut diskusi. Flash News. AS Roma dikabarkan ingin meminjam Harry Winks dari Tottenham. Ya, ini kalau saya ada teman, ada yang keluarganya itu dari kepolisian, ya ayo jadi contoh yang bagus ya. Itu kadang-kadang rasa malu itu sudah nggak ada sebagai orang yang sudah ada aturan-aturan di mana aturan itu untuk keselamatan jiwa ya. Jadi asalkan helmnya juga yang benar gitu ya. Akan mengurangi benturan ini kan. Di Islam itu juga mengajarkan bagaimana memelihara jiwa itu ya, sehingga kalau mobil pakai sabuk pengaman sehingga kalau terjadi benturan tidak langsung ya ada, itu harapannya kan seperti itu. Nah, itu banyak ya yang memang kadang-kadang diawali dengan Bismillah gitu ya. Bismillah nggak pakai helm, mudah-mudahan nggak ada polisi lah. Kenapa kok takutnya, harusnya kan takut kepada Allah gitu loh. Hikmahnya saja bahwa ini melakukan pelanggaran kecuali kalau di jalan-jalan kampung di gang-gang dekat. Tapi kalau sudah ke jalan raya itu kan semua kendaraan memang, apalagi yang keluar kota gitu ya. Ya, ini kan juga istilahnya tidak ada yang pelan-pelan gitu ya. Kalau masih di dalam perkampungan itu barangkali juga perlu istilahnya dimaklumi ya, masih dimaklumi karena pasti apalagi ada polisi tidurnya gitu ya. Bukan polisi tidur, kadang-kadang poluan tidur gitu karena besar sekali gitu ya. Kenapa kok poluan? Nah, ini soalnya gundukannya itu besar sekali, kalau perempuan kan bisa hamil gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti itu. Sama dengan ini ya, saya juga karena harus siaran ya di RRI pagi ya, habis subuh harus segera berangkat gitu ya di Malang. Nah, kemudian istilahnya kok lewat ini ya, kok nggak lewat sini aja, lewat perkampungan, masih pagi-pagi kata anak saya, pagi-pagi jangan, karena butuh cepat jadi pakai sepeda motor, pagi-pagi jangan lewat di perkampungan, jadi supaya tidak polusi, mereka masih butuh udara yang segar. Nah, alhamdulillah jadi mereka ternyata juga memahami gitu. Jadi ini yang harus ditanamkan, jadi kadang-kadang belum waktunya nyelip, kemudian karena keburu itu nyelip gitu. Itu juga hal-hal yang bukan hanya masalah helm. Jadi ketika berlalu lintas kita harus menunjukkan bahwa kita di negara kita yang Indonesia ini yang rata-rata sudah terpelajar, itu harus menunjukkan bagaimana hal-hal yang menyangkut dengan keselamatan jiwa itu harusnya kan direspon baik untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak kalau sudah dicegat ini kadang bisa marah-marah gitu, dan kadang-kadang helmnya nggak standar juga yang dipakai. Ya, betul. Ketika kecelakaan malah tambah parah gitu. Bu, tapi apa sih bedanya rasa malu sama rasa bersalah itu? Rasa malu dan rasa bersalah, jadi begini, kalau rasa bersalah itu karena ada pelanggaran gitu ya. Jadi karena melanggar kemudian muncul rasa itu, sehingga kalau orang yang punya rasa malu pasti akan mengakui bahwa saya yang bersalah gitu. Nah, sekarang ini orang bersalah itu cari pembela gitu ya. Jadi cari pembela supaya ditempatkan pada posisi yang benar. Nah, ini yang sudah kehilangan rasa malu. Ya, jadi kalau rasa bersalah itu karena ada pelanggaran. Namun kalau dikaitkan dengan masalah malu, ya banyak orang yang tidak punya rasa malu. Ya, bahkan walaupun dirinya melanggar itu cari pembelaan ya. Jadi kalau
teman-teman yang di lawyer gitu, kamu orang sudah jelas salah kok sih dibela. Orang salah itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau sudah terbukti kalau dia bersalah, apakah Anda mau mundur? Jadi, apakah Anda mau mundur? Itu kan juga tunggu dulu, dia belum bayar. nah iya, udah paling parah itu, udah salah nggak punya malu lagi Bu ya. Jadi apa kata mereka bahwa orang salah itu juga harus dibuktikan bahwa dia bersalah. Nah, salah atau tidak gitu ya. Namun kalau sudah ketahuan salah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang barangkali memang satu hal yang memang berbeda antara malu dengan rasa bersalah itu. Jadi kalau rasa malu itu kalau dia tidak melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan. Misalnya berhutang ya, janjinya bulan Juli. Sekarang sudah Agustus, padahal duitnya ada, nggak dibayar. Kemudian nggak bisa mengembalikan, ya nggak minta maaf, tidak telepon. Kalau ditagih marah-marah misalnya. Nah ini sudah kehilangan rasa malu. Kadang-kadang yang minjami yang salah. Kenapa Bu? Nah ini kenapa? Karena sudah hilang rasa malu itu. Kenapa kok nggak punya rasa malu? Imannya sudah mulai menipis. Jadi kalau orang itu sudah masih punya iman, itu pasti ada rasa malu, ada keinginan untuk mohon kepada Tuhannya, bagaimana saya segera bisa melunasi utang. Karena apa? Teman saya itu memberikan pinjaman dengan begitu mudahnya dia. Ya, saya dipercaya. Namun kenapa? Saya sendiri kok tidak bisa mengembalikan dengan cara yang baik, kok tidak ini, karena apa? Karena sudah nggak punya rasa malu, bahkan sudah menjadi kebiasaan kadang-kadang memplang sana, memplang sini gitu ya. Ya, ini rendahnya rasa malu itu memang kita rasakan di akhir zaman ini gitu ya, yang perlu kita angkat ya, angkat lagi untuk kita diskusikan. Susah nggak sih Bu untuk mempertahankan kita punya rasa malu itu? Untuk apa ya? Untuk mempertahankan agar supaya rasa malu itu tetap ada gitu ya, tetap ada pada diri kita, tentunya malu itu adalah amanah, rahmah dan Islam. Ya, malu, amanah, rahmah dan Islam adalah 4 hal yang saling berkait. Jadi konsekuensi logis dari hilangnya malu adalah hilangnya amanah. Bila amanah hilang, akan hilanglah rahmah itu. Kasih sayang itu sudah nggak ada. Ada apalagi empati ya. Empati itu kan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Jadi untuk itulah kalau saya akhir-akhir ini ngembangkan istilah jangan merasa bisa, walaupun sudah ilmunya tinggi, pangkatnya sudah tinggi, jangan kalau di Jawa kegedean rumongso ya. Nah, rumongso bisa, tapi bagaimana menjadi orang yang bisa merasa, bukan merasa bisa, tapi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi ada orang yang tidak punya rasa malu itu mendapatkan peluang untuk menikmati kehidupan dengan wajar. Ya, kita yakin dia tidak akan bahagia itu, kecuali di tengah-tengah masyarakat yang juga komunitasnya sama-sama kehilangan rasa malu. Jadi nggak ada rasa bersalah, kayaknya itu hal-hal yang biasa saja. Makanya pengertian malu itu akan tampak dari wajahnya. Kalau orang punya rasa malu, itu kelihatan dari wajahnya rasa bersalah ya, rasa tidak enak ya, sehingga digambarkan akan seperti kemerah-merahan itu di situ. Tapi kalau mereka sudah terbiasa, apalagi sudah punya komunitas yang sudah hilangnya rasa malu, ya itu juga tentunya akan hilang. Makanya dibutuhkan sebuah lingkungan ya, albiah, sebuah lingkungan di mana kita berada untuk menguatkan rasa malu itu supaya malu itu tetap ada ya. Jadi itu sangat berdampak sekali kalau rasa malu itu sudah hilang ya. Kalau rasa malu itu sudah hilang, berarti apa kan
malu itu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi rasa malu itu fungsinya untuk menghilangkan, ya, sebagai apa? Berfungsi mengontrol, mengendalikan seseorang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa kontrol, ya, tanpa kontrol rasa malu, tentunya seseorang akan bebas melakukan apa saja yang menjadi keinginannya, keinginan syahwatnya, gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini sering kalau apa dulu masih kecil belajar akhlak itu, ini terus harus dihafal, ya. Sesungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kata-kata kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak lagi mempunyai sifat malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ya, lakukan apa yang kamu mau. Kalau sudah hilang rasa malu. Ya, jadi ini dampak ketika rasa malu itu hilang dari seseorang. Berarti jadi orang akan melakukan, ya wis sakarepmu gitu. Sakarepmu, ya. Ya, berarti apa nih Bu? Yang harus dilakukan supaya rasa malu itu bisa tetap ada, apa? Perkuat iman atau apa? Beberapa. Ya, jadi kalau agar supaya rasa malu itu tetap ada, ya, jadi bagaimana kita selalu mempertimbangkan, ya. Saya itu punya rasa malu. Ada keuntungannya nggak, Bu? Ya, yang jelas ada, toh. Yang jelas akan ada keuntungan itu bagi dirinya sendiri. Jadi kalau orang sudah memiliki rasa malu, ya, katakan saya sebagai orang yang apa, yang sudah punya ilmu, namun saya kok tidak mengamalkan ilmu saya, ya, misalnya, namun saya kok masih melakukan cara pandang saya kok seperti orang yang tidak sekolah, misalnya. Nah, ini tentunya kan tentunya banyak sekali manfaatnya dari rasa malu itu untuk menguatkan dari harga diri seseorang, ya. Kalau dalam Islam itu akhlakul karimah. Jadi dari kualitas apa namanya ucapan, perilakunya itu mengandung sifat-sifat, ya, mulia. Jadi kalau saya mengambil haknya orang lain, kalau saya itu sebagai katakan di pemimpin kemudian tidak memberikan contoh seperti orang tua, ya, katakan nyuruh terus kepada anaknya tapi dia sendiri nggak melakukan, kalau mereka punya rasa malu, ya, tentunya, ya, dia akan lebih baik dari apa, kalau dalam keluarga itu daripada anaknya. Kemudian kalau di apa namanya di masyarakat, dia akan, kalau dia jadi pemimpin akan lebih baik daripada yang dipimpin, ya. Harusnya kan menjadi teladan, kan menjadi contoh di dalam kehidupan itu berangkat dari rasa malu. Berangkat dari rasa malu. Ya. Ya. Baik, kemudian kepada siapa saja, Bu, kita harus menunjukkan rasa malu ini? Ya. Kalau di dalam Islam malu itu ada dibagi 3, ya. Yang pertama malu kepada Allah, kedua malu kepada dirinya sendiri, dan yang ketiga malu kepada orang lain. Jadi seorang akan malu kepada Allah apabila dia tidak mengerjakan perintahnya. Kalau melanggar, ya, larangan-larangan Allah, pasti akan ada rasa malu kepada Allah, walaupun itu sebagai bentuk keyakinan memang Allah itu nggak bisa melihat, ya, sama dengan nggak bisa kita lihat, ya, artinya kita nggak bisa melihat kaitannya dengan seperti apa. Namun kalau katakan kita berkendaraan, ya, tidak pakai helm, tidak pakai satu pengaman, apalagi kalau di Surabaya gitu, ya, tentunya takut kalau karena ada polisi, apalagi ada CCTV-nya, ya. Jadi ini takut, ya. Namun kalau kepada Tuhannya tuh loh nggak kita nggak bisa melihat katakan wujudnya seperti apa, tapi merasakan kehadiran Allah pada dirinya, sehingga kalau tidak melaksanakan perintahnya, kemudian tidak melanggar aturan-aturan Allah, ya, misalnya tadi sama
dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang sudah dikecam di dalam agama itu yang menyebabkan kemurkaan Tuhannya. Nah, ketika malu itu ada, walaupun tidak kelihatan orang, pasti rasa itu akan muncul. Kemudian yang kedua berkaitan dengan malu terhadap dirinya sendiri. Nah, dia akan malu melakukan sesuatu walaupun tidak ada orang yang melihatnya atau tidak ada yang mendengarnya. Kenapa? Karena penolakan itu datang dari dirinya sendiri. Apalagi sekarang ya, sepandai-pandainya orang menyimpan barang-barang yang busuk, itu satu saat akan terungkap gitu ya. Nah, kalau sudah terungkap itu kan, kalau kita gambarkan dalam Islam ya seperti hukum zina bagi orang yang sudah berkeluarga. Kenapa kok lebih berat hukumannya ketimbang jejaka sama gadis gitu ya? Kenapa ketika punya keluarga? Kenapa? Karena yang malu itu bukan hanya dirinya. Kalau seorang suami atau istri lah salah satunya yang melakukan perbuatan itu, kalau punya anak, anaknya yo malu. Kemudian keluarga asalnya, keluarga di pihak mertuanya itu tentunya malu gitu ya. Jadi ini yang kedua itu adalah malu kepada dirinya sendiri walaupun tidak ada orang melihatnya. Ini dampak daripada malu kepada Tuhannya. Yang ketiga adalah malu kepada orang lain gitu ya. Jadi malu kepada orang lain. Jadi ketiga rasa malu itu harus ditumbuhkan, dipelihara terus-menerus oleh kita sebagai muslim, khususnya lebih-lebih malu terhadap Tuhannya. Karena kalau orang sudah merasakan kebersamaan dengan Tuhannya, walaupun tidak bisa dilihat ya seperti apa, tapi diyakini bahwa Allah melihat perbuatannya, maka tentunya mereka akan berhati-hati terhadap dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, jadi kepada siapa kita harus malu? Ya tentunya kepada Allah, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang lain. Ya, kalau saya boleh mengutip ya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kami berkata alhamdulillah, kata para sahabat, kami juga merasa malu kepada Allah. Wahai Rasulullah, selanjutnya Rasulullah bersabda, bukan begitu maksudnya. Jadi malu itu bukan hanya diomongkan, kata Rasul, tetapi malu kepada Allah yang sebenar-benarnya malu, yaitu hendaknya engkau memelihara kepada memelihara apa yang dipelihara, kepala dan isinya. Di kepala itu ada apa? Ada apa Mas Bintang di kepala itu? Ada otak, ada banyak macam-macam. Disitulah otak itu komandan yang akan memberikan instruksi kepada seluruh anggota badan. Makanya kenapa kalau uduk kok diusap kepalanya? Akikah lahir hari ke-7, nggak punya uang ditunda 14 hari, haji diakhiri juga dengan memotong rambut. Jadi ini yang harus malu kepada Allah, itu harus menjaga apa yang ada di kepala dan isinya, memelihara perut serta apa yang dimakan, kata Rasulullah. Jadi malu kepada Allah itu seperti itu, karena Allah memberikan yang bagus-bagus untuk manusia. Kenapa kok makan hasil korupsian ya? Makan bukan yang haknya misalnya. Jadi mengingat mati dan cobaannya. Ini yang dikatakan malu kepada Allah. Di situ menurut Rasulullah, ingat kepada mati dan cobaannya di alam kubur itu seperti apa. Barang siapa yang mengharapkan hidup akhirat, dia akan tinggalkan perhiasan hidup dunia dan menomorsatukan akhirat dari kehidupan pertama. Barang siapa yang sudah melaksanakan itu semua, maka itu telah merasa malu kepada Tuhannya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi istilahnya kadang-kadang kita ini seringkali mintanya gelas gitu ya, dapat gelas, tapi kalau minta air akan dapat gelas dan air.
Iya kan ya. Tapi kalau manusia minta kepada Allah itu akhirat, yang dituju itu adalah saya tidak melakukan yang seperti ini walaupun saya punya peluang misalnya. Kenapa? Karena saya takut dengan akhir. Maka Allah akan memberikan dua, kebaikan di dunianya ya, dan kebaikan di akhiratnya. Ya, sekarang banyak orang memilih ya tinggal di penjara daripada di rumahnya yang mewah-mewah gitu itu kan, karena sudah kehilangan rasa malu itu ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa lidah, mata, telinga, akal, pikiran kita itu harus dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya, begitu. Boleh nggak sih Bu, rasa malu itu kita kesampingkan sebentar gitu? Iya. Misal, jadi rasa malu kita kesampingkan sebentar. Misal gini, orang yang berprofesi, mungkin profesinya menghibur, jadi ya otomatis dia menghilangkan rasa malunya untuk berpakaian tertentu misalnya, atau memunculkan aksi tertentu, karena itu untuk menghibur. Otomatis kan rasa malunya disampingkan dulu nih, mau pakai pakaian apa gitu ya. Atau mesti justru sebaliknya, ada itu yang mungkin yang positif. Kalau yang negatif mungkin mengesampingkan rasa malu bisa membuka aurat misalnya sampai terlihat, itu untuk kepentingan profesi juga, atau menarik perhatian. Nah, boleh nggak kita kesampingkan sebentar rasa malu ini? Ya, jadi untuk itulah kalau orang yang beriman itu ya dalam kondisi apapun, kalau artinya misalnya mau menghibur itu ya silakan biar tampak lucu ya, karena itu salah satu juga dibutuhkan ya untuk menghibur orang lain. Namun jangan sampai mengorbankan, artinya jangan hal-hal yang harusnya tidak tampak kemudian ditampakkan kepada orang banyak. Jadi tetap harus dijaga, kan bisa toh dengan kostum bermacam-macam yang bisa lucu. Namun prinsipnya yang namanya aurat itu jangan sampai yang tidak boleh dilihat oleh orang banyak, harus dijaga, karena itu aurat itu adalah sesuatu yang malu kalau dilihat orang lain. Ya, jadi makanya kita harus pandai-pandai intinya memanage ya, gimana bisa tampil bagus namun bukan serta-merta mengorbankan sesuatu yang itu dilarang oleh agama. Ya, jadi kalau misalnya sebagai istilahnya untuk menghibur, lawak, itu kan ini ya silakan, namun jangan sampai melakukan hal-hal karena ingin ditertawakan oleh orang banyak, kemudian dia menyalahi apa yang disampaikan itu ternyata berlawanan dengan agama. Itu yang harus dijaga. Baik. Maka jadilah penghibur yang profesional. Profesional itu melakukan sesuatu berdasarkan ilmunya ya. Jadi jangan hanya sekedar tampil gitu ya. Begitu. Baik, Bu Rukmini, ini ada satu kawan yang bergabung, kita sapa dulu ya Bu, di lewat WhatsApp call ini. Selamat malam Lazuardi. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Pak Ignatius. Pak Ignatius, silakan Pak Ignatius. Ya, saya ini kan banyak di jalan. Pak Ignatius, ini lagi di jalan? Iya. Oke, bisa agak dijauhkan sedikit? Enggak, maksudnya suaranya pecah, mungkin terlalu dekat dengan speaker handphonenya atau headsetnya ini. Oh gitu ya. Oke, silakan. Ya, ini saya menyikapi malu di jalan ya, atau berlalu lintas ya. Ini saat ini tuh banyak anak muda ya, terutama anak muda, dan juga ada juga orang-orang yang sudah sepuh itu tidak mentaati peraturan tuh, mereka tidak malu, malah bangga ya. Jadi itu tidak pakai helm. Kalau malam ini banyak lampu depannya dimatikan, mereka bangga gitu. Nggak ada malu sama sekali. Terus nggak pakai spion, itu apa ya, suatu kebanggaan. Saya berani seperti itu. Di lampu merah dia maju paling depan sendiri, buat di marka itu bangga gitu. Itu pun saya mohon bagi kita semua sebagai orang tua ini bisa menerapkan
rasa malu berlalu lintas ya ke anak-anak kita. Atau mungkin di antara kita sendiri, kalau anak kita sudah bisa naik kendaraan itu rasanya bangga ya, padahal belum waktunya gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Ignatius. Baik, terima kasih Bu Rukmini. Sebentar, kita jeda lagi ya Bu, sebelum menanggapi Pak Ignatius ya. Kita jeda ke informasi ringkas lagi sebentar. Flash News. Kawan Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil PLT Dubes Papua Nugini di Jakarta menyusul penembakan kapal nelayan Indonesia. Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan. Sehingga orang yang berilmu itu dari dalam Islam itu bagaimana kaulan karimah, kata-katanya mulia, yang layyina, yang sadida, yang jujur, ma'rufah, kata-kata yang bagus ya. Itu memang harusnya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa kita itu bagaimana berkomunikasi gitu dengan sesama, dengan itu tetap ada aturan-aturan yang menunjukkan perbedaan antara orang yang berilmu dan memiliki adab ya, menjadi sopan santun kalau ini, padahal itu adalah as-suluk ya, satu perilaku yang menunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena mereka biasakan. Jadi adab itu, istilah adab sesuatu yang harus dibiasakan, yang diulang-ulang, yang nantinya akan menjadi sebuah karakter keislaman seseorang, sehingga menjadi muhsin, yang menjadi mutakin, itu di situ. Jadi berawal dari sesuatu yang harus dibiasakan. Namun adab itu sudah menjadi bahasa umum ya. Sehingga ini membuat ini beradab, ini tidak beradab gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Bu, sesuai dengan yang topik kita, malu mendatangkan kebaikan itu seperti apa Bu? Jadi malu mendatangkan kebaikan itu, jadi kalau orang malu melakukan sesuatu yang itu secara apa ya namanya, secara moral, maupun dalam Islam itu istilahnya akhlak, itu tentunya itu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang mempertimbangkan yang dilakukan itu ya, kemudian dia berhati-hati bahwa kalau saya melakukan ini maka akan berdampak tidak baik bagi diri saya maupun keturunan saya. Ya, itu di situ, maka dia tidak melakukan itu ya, supaya tidak menjadikan seseorang itu jadi sama dengan orang yang tidak punya rasa malu gitu ya. Kenapa? Karena rasa malu itu adalah sebagai dari fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Jadi harusnya apa? Oh, ini malu. Ya, ini saya malu. Kenapa? Ini bukan hak saya. Nah, sehingga tidak sembarangan ngambil punyanya orang lain. Nah, jadi ini apa namanya dampaknya. Jadi bagaimana bisa mempertimbangkan apa yang dilakukan, ya, yang dilakukan setiap harinya itu agar supaya tidak menyebabkan ya, tidak malu-maluin istilahnya, karena hilangnya dari rasa malu. Jadi kalau rasa malu itu ditumbuhkan dalam artian yang memang malu kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada orang lain gitu ya, maka tentunya kebaikan-kebaikan akan apa namanya, akan selalu berada pada dirinya. Jadi akan ketemu dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang baik yang dikatakan tadi rahmah, turunnya kasih sayang, itu apa namanya, turunnya amanah, yang dia akan selalu berpegang pada amanah, sehingga kaitannya dengan fungsinya tadi bisa mengontrol dirinya. Ya, itulah yang banyak orang yang tidak punya pertimbangan, pokoknya aku senang, nggak pernah dipikir ke dampaknya ke belakang itu seperti apa. Soalnya apa? Kalau kejahatan, walaupun sudah ditutup tanah di alam kubur, itu tetap menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang meninggalkan sesuatu dengan apa istilahnya sebutan karena kebaikan-kebaikan kita. Sehingga Ibrahim dalam doanya Rabbi habli hukma alhikni bisolihin waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah buah tutur
ya yang baik di kalangan generasi berikutnya. Ya, waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikan aku orang yang bisa mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi itulah, sampai berdoa seperti itu, jangan sampai meninggalkan sebuah pembicaraan di belakang hari karena ketidakbaikan kita yang berangkat dari rasa malu itu sudah hilang. Iya. Baik. Bu Rukmini, terima kasih banyak. Ini tadi kami mendapatkan banyak, saya juga pribadi mendapatkan banyak hal ya, bagaimana untuk rasa malu ini supaya tetap ada, dan ternyata penting juga kita harus punya rasa malu ini. Terima kasih banyak Bu Rukmini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ini juga berguna dan bisa jadi berkah juga untuk orang lain. Amin. Bu, matur nuwun. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bu Rukmini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda juga sudah bergabung di program Lazuardi malam hari ini, kawan. Pak Hermanu, ini tadi sebenarnya sudah saya tanyakan di awal-awal yang Anda tanyakan tadi. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa jumpa lagi ya. Kalau Anda mau ikuti lagi program Lazuardi hari Kamis, setiap hari Kamis jam 7 malam. Jangan lupakan dengan topik-topik baru di program Lazuardi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.